السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. Jemaah subuh, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada subuh Ahad ini 22 Januari 2023 kembali kita melanjutkan kajian subuh Ahad kita, dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan perihal amal yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Mu'minun ayat ke-60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilat annahum ila rabbihim raji'un. Ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa orang-orang yang telah memberikan apa yang telah diberikannya, lalu kemudian hati-hati mereka dihinggapi rasa khawatir, rasa takut. Mereka ragu jangan-jangan apa yang mereka telah berikan itu diterima apa tidak. Mereka berkeyakinan bahwa apa yang mereka berikan mestinya mereka dapatkan keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut jangan sampai ketika mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas apa yang telah mereka berikan tidak ada imbalan apa-apa. Dan ini sejalan dengan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar. Bismillahirrahmanirrahim. Lau alimtu anna Allah, andai kata aku sudah mengetahui bahwasanya Allah taqabbala minni sajadatan wahidatan, dari satu sujud yang aku lakukan, atau sadaqata dirhamin wahidin, atau aku memberikan satu sedekah berupa satu dirham, lam yakun ghaibun, maka aku tidak akan pernah alpa, tidak akan pernah lagi luput
ahabba ilayya minal maut, untuk memberikan segala yang aku sukai, segala yang aku cintai, kecuali maut, kecuali kematian. Jadi kematian itu tidak boleh kita senangi, kita sukai, walaupun tidak boleh kita benci, karena dia adalah merupakan ketentuan Allah yang tidak bisa kita hindari. Lalu kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, atadri mimman yataqabbalullah, apakah Anda mengetahui siapa? Maksudnya di sini adalah orang yang sudah memberikan sesuatu itu yang akan diterima oleh Allah. Akhir hadis Nabi ini, innama yataqabbalullaha minal muttaqin. Simpulannya adalah sesuatu yang diberikan itu dengan dasar ketakwaan, itulah yang diterima oleh Allah. Ya, maka ini tepat sekali kalau kita jadikan ketakwaan itu sebagai bekal kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah, dan sebaik-baik bekal itu ialah ketakwaan. Pertanyaannya kemudian, kira-kira apa syarat utama sehingga amal yang kita lakukan itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah ikhlas. Kita melakukan sesuatu dengan keikhlasan. Di surah Al-Bayyinah ayat kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Di dalam menjalankan syariat agama Islam ini, maka yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru, dan tidaklah diperintahkan kepada mereka illa liya'budullaha mukhlisin, kecuali adalah semata untuk menyembah kepada Allah dengan keikhlasan. Itu kandungan daripada surah Al-Bayyinah ayat kelima. Selengkapnya ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Jadi hamba-hamba Allah yang menyembah kepada Allah dengan ikhlas, itu dijelaskan selanjutnya oleh Allah, wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat, melakukan ibadah seperti menunaikan ibadah salat, kemudian menunaikan ibadah zakat. Itu adalah bukti-bukti bahwa kita telah menegakkan agama yang lurus ini. Sebuah kisah yang telah dipaparkan, ada tiga kalangan, ada tiga personil yang menunjukkan tiga amalan andalannya. Yang pertama adalah datang seorang syahid mempersaksikan dan memperkenalkan kepada publik tentang bagaimana dirinya sebagai seorang yang mati dalam membela agama Islam. Dikisahkan tentang amalan yang diunggulkan ini, yaitu pertama syahid. Lalu kemudian yang kedua datang seorang yang kategorinya adalah al-ulama wal qari, orang yang punya pengetahuan tentang agama sekaligus adalah orang yang mahir, pandai membaca Al-Quran, al-qari.
Dan yang terakhir, yang ketiga, datang seorang khair, yaitu orang yang dermawan. Dikisahkan orang ini masing-masing mengandalkan amalan ini, yang di dalam benaknya, dalam pikirannya, dalam perasaannya merasa berpikir bahwa dengan amalan-amalan andalan ini menjamin dirinya masuk surga. Tapi Rasulullah kemudian menyatakan, sayangnya dari ketiga amalan andalan ini mereka lakukan tercampur dengan ada perasaan riya, sombong di dalam jiwanya, di dalam hatinya, maka mereka pun dicampakkan masuk ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Andaikan sekedar mendapatkan pujian dari keelokan apa yang mereka lakukan, mafi muskilah, tidak ada masalah menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa mestinya ketika kita melakukan sesuatu itu jangan ada niat kecuali niat karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada syirikat bagi Allah. Terakhir saya akan sampaikan hadis qudsi terkait dengan keikhlasan itu. Beribadah semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini diriwayatkan oleh periwayat hadis namanya Imam Muslim. Ana aghnas syuraka'i anis syirki. Kalimat ini dalam bahasa yang paling mudah kita pahami adalah Allah Subhanahu wa taala itu yang Maha Esa, yang Ahad, tidak butuh yang namanya serikat. Tidak butuh adanya tindakan menduakan Allah. Dan Allah paling pantang diduakan. Allah paling marah dan paling cemburu ketika dia diduakan. Karena dia adalah Al-Ahad, yang Maha Esa, Maha Tunggal, tidak ada kecuali dia. Jadi ana agna asyuraka'i anis syirki man amila amalan, barang siapa yang mengerjakan sesuatu pekerjaan, asyraka fihi anni ghairi, lalu kemudian ketika dia melakukan pekerjaan itu ada niat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikisahkan tadi, dia sudah syahid, dia sudah menjadi ulama dan qari, sudah menjadi orang-orang yang al-khairat, orang-orang yang dermawan, tetapi dibarengi dengan niat ada riya di dalam hati. Maka ketika ada tindakan seperti ini, berbuat sesuatu ada niat selain daripada beribadah kepada Allah, akhir hadis qudsi ini menyatakan taraktuhu wa asyrakahu. Konsekuensinya, akibat fatalnya adalah taraktuhu wa asyrakahu. Orang yang beribadah seperti ini dan orang atau yang ditujukan niat ibadah selain daripada Allah, sama-sama keduanya atau semuanya ditinggalkan oleh Allah, tidak dipedulikan oleh Allah. Allah berpaling dari orang-orang seperti ini.